Sekarang kita akan meneruskan pentafsiran kita di dalam 1 Yohanes pasal 1. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari 1 Yohanes pasal 1. Kita membaca dari ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Kita akan membaca dengan ayat yang ke-7 saja. Dan inilah yang berita yang kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Kita membaca 3 ayat ini sekali lagi semua. 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami sudah membuka firman-Mu, kami sudah membaca firman-Mu, dan sekarang kami mau Tuhan membaca hati kami, dan Tuhan mau membuka telinga kami, mencelikan mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat terang cahaya yang tersimpan di dalam firman yang kami baca, yang akan bersinar cahaya menerangi hidup kami dan merubah, mentransformasikan kami dari segala hidup yang lama menuju hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Sudah dengan 4 minggu kita membicarakan introduksi mengapakah surat ini ditulis oleh Yohanes. Saudara-saudara sekalian, di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai 4. Dia mengatakan kami memberitakan firman hidup kepadamu. Kami memberitakan firman yang hidup, yang asalnya ada pada sendiri sejak semula. Yang tidak pernah perlu sesuatu dorongan dari yang lain atau sesuatu penyebab sebelumnya, atau sesuatu yang di latar belakang menjadi keberadaan yang mengadakan keberadaan. Dia adalah yang ada pada semula, yang adalah self-existing, self-eternal, self-sufficient God. Itu adalah firman, dan di dalamnya ada hidup. Dengan demikian pada waktu firman Tuhan dikabarkan, di situ hidup disalurkan, hidup diberitakan. Pada waktu firman Tuhan itu diberitakan, di situ diharapkan yang menerima itu bukan hanya menerima perkataan, tapi menerima hidup dari Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah bicarakan apakah perbedaan firman dan pendekatan firman di dalam Katolik, di dalam versi Lutheran, di dalam versi Anglican, di dalam versi Presbyterian Reform, di versi daripada Arminian, versi daripada Karismatik, Pantekosta dan sebagainya. Kita menjadikan firman tempat pusat dan mimbar taruh di tengah, bukan taruh di pinggir. Karena melalui firman Tuhan berkata-kata kepada kita. Melalui firman kita beriman kepada Tuhan. Melalui firman kita mendapatkan pengertian Roh Kudus. Melalui firman kita mendapatkan kekuatan untuk menghidupkan kerohanian kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, di mana gereja Reform Injili berada, harus mementingkan firman dan harus mengabarkan Injil. Karena ini adalah cara Tuhan bekerja di dalam dunia ini. Saudara-saudara,
pada ayat kelima sekarang muncul satu istilah yang baru. Dan ini juga menjadi satu tema di mana 1 Yohanes menjadi unik di antara surat-surat lain yang ditulis oleh bukan Yohanes. Saudara-saudara, yang disebut oleh Yohanes, Allah itu adalah firman, sekarang dia menjadi Allah itu adalah terang. God is light. Nah saudara-saudara, Allah itu adalah terang. Ini merupakan satu kalimat yang menyatakan substansi ilahi dengan paling sedikit kata, dengan paling jitu dan akurat adanya. God is light. Saudara-saudara, di dalam dunia ini manusia mengerti kalau kita selalu hidup diselubungi oleh dosa. Sehingga hidup itu disebut hidup di tengah-tengah kegelapan. Hidup di tengah-tengah kegelapan tidak membawa pengharapan, tidak membawa jalan keluar, dan tidak membawa sesuatu arah yang benar kepada orang yang berada di dalamnya. Sehingga di mana dosa berada, di situ kegelapan melabui, meliputi seluruh orang yang berada di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau menganggap itulah kebebasan, engkau sedang menikmati kebebasan yang palsu. Orang yang mabuk adalah hamba daripada kemabukan. Orang yang berjudi adalah budak daripada perjudian. Orang yang minum marihuana, orang yang narkoba, orang yang minum rokok, orang yang minum arak, orang yang minum obat pembiusan, itu semua adalah orang yang mentaklukkan diri melalui ketaatan yang tidak sadar. Dia sedang diperbudak, dan di situ dia hidup di dalam kegelapan yang mengelilingi dia, yang telah membuat dia terkurung dan tidak ada pengharapan dan sebagainya. Itu sebab kita melihat dosa melambangkan sesuatu kuasa kegelapan. Lalu pembebasan dari dosa perlu sesuatu cahaya menembusi mendung-mendung yang telah mengelilingi kita, membawa kita sesuatu pengharapan yang baru. Dan di sini dikatakan God is light. Allah itu terang adanya. Saudara-saudara, setiap kali bicara tentang terang, saya tidak lupa di dalam sejarah semenjak Isaac Newton, Huygens, Foucault sampai kepada Heisenberg, sampai kepada Einstein, itu cara mengertikan apa itu terang. Berubah-ubah teorinya selama lebih daripada 300 tahun. Saudara-saudara, di dalam teori daripada Isaac Newton, terang itu adalah dengan emission theory. Lalu pelan-pelan sampai menjadi particle theory, menjadi vibration theory, menjadi quantum theory. Ini terus berubah sampai abad ke-20. Sebenarnya terang itu apa sih? Terang kalau adalah benda, kenapa terang tidak bisa dihitung beratnya? Kalau dia benda. Kalau terang bukan benda, kenapa terang bisa dilihat? Jadi ini suatu paradoks yang mengandung pengertian yang rahasia luar biasa. Karena segala sesuatu yang bisa dilihat itu hanyalah benda atau fisik. Hanya benda itu yang bisa dilihat oleh manusia. Tetapi di dalam benda segala sesuatu masih ada benda yang tidak bisa dilihat. Misalnya udara. Udara itu benda, tapi tidak bisa dilihat. Udara yang adalah benda, tetapi tidak bisa dilihat. Namun mungkin diketahui beratnya. Jadi jenis udara nitrogen, jadi udara hidrogen, jenis udara oksigen mempunyai berat dan jenis berat yang berbeda. Udara itu adalah benda, tetapi tidak kelihatan. Nah saudara-saudara, sekarang kita tanya kembali, terang itu benda atau tidak? Kalau terang benda, kenapa tidak bisa diketahui? Dia punya berat itu berapa banyak? Kalau terang itu adalah benda, kenapa kita tidak bisa menghitung beratnya, menghitung zat yang sesungguhnya daripada terang itu? Tetapi kalau terang itu bukan benda, kenapa terang itu bisa dilihat? Bukan secara terang bisa dilihat. Pada tahun 1850, ilmuwan menemukan dan menghitung dengan tepat. Dan sampai hari ini tidak berubah. Cahaya mempunyai kecepatan adalah setiap detik 300.000 kilometer. Saudara-saudara, atau 186.000 mil kecepatnya. Dari satu detik, dia mempunyai kecepatan mungkin putar bumi ini 7,5 kali. Saudara-saudara, yang bukan benda ada kecepatan
Mobil ada kecepatan, mobil benda. Dokar ada kecepatan, itu benda. Kapal terbang itu adalah mempunyai kecepatan, dia itu benda. Tapi cahaya, kalau bukan benda, kenapa mempunyai sesuatu kecepatan yang bisa diukur? Dan sekarang terbukti ukuran daripada kira-kira 155 tahun yang lalu itu adalah benar dan jitu adanya. Nah ini memang adalah rahasia. Dan di sini saudara-saudara, kita melihat Alkitab sangat mementingkan istilah terang. Karena di dalam perjanjian lama, terang adalah pertama-tama yang diwujudkan pada waktu hari pertama Tuhan menciptakan segala sesuatu. Let there be light. And there was light. Ini hari pertama. Hari pertama Tuhan tidak menciptakan manusia. Tuhan tidak menciptakan binatang. Tuhan tidak menciptakan seluruh alam semesta, langit, bumi, atau daripada bintang atau matahari. Dia menciptakan terang lebih dahulu. Saudara-saudara, sampai hari keempat, baru bintang, bulan, matahari menjadi sesuatu yang dijadikan di dalam urutan-urutan di dalam penciptaan itu. Saudara-saudara, di sini memprioritaskan terang sebagai hal pertama yang harus muncul. Merupakan sesuatu keunikan daripada agama Kristen. Saudara-saudara, Allah menciptakan terang. Pada waktu seseorang menulis tentang penciptaan itu di Schöpfung. Lalu dia minta seorang komponis yang namanya adalah Franz Joseph Haydn menulis satu oratorio mengenai terang itu. Lalu saudara-saudara, lalu diberikan syarat, Haydn, when you write an oratorio in the choruses, please do not repeat, just like in George Frederick Handel. Di dalam Handel, for unto us a child is born, for unto us, for unto us, for unto us. Dan dia minta, waktu you tulis kejadian di Schöpfung creation, silakan jangan ulang-ulang kalimat itu di dalam musik yang kau tulis. Wah, ini menjadi satu kesulitan yang besar. Pada waktu Haydn menulis akan di Schöpfung, khususnya lagu, maka Tuhan berkata, biarlah terang itu ada. Sesudah itu, maka terang itu terjadilah, ada. Waktu dia menulis itu, dia gemetar. Ini bagaimana? Ini kalimat-kalimat menjadi musik, lalu dinyanyikan cuma satu kali lewat, tidak boleh ulang-ulang. Sehingga kaum terpung tidak bisa jalan. Polifoni musik tidak bisa dipakai di situ. Itu menjadi sesuatu proses dinamika daripada musik yang monofoni, yang menuju ke klimaks yang tertinggi. Bagaimana? Setelah dia tulis, dia tidak tahu akan jadinya musik itu apa. Sampai dilatih, sudah dilatih, dia masih tidak puas. Sampai pada waktu hari pementasan, itu kira-kira adalah akhir daripada abad ke-19. Yaitu setelah Mozart mati tidak lama. Dia tulis itu creation. Dan pada waktu di Vienna pementasan itu ada, Beethoven datang. Dan Haydn datang. Haydn duduk di depan, Beethoven juga duduk dekat bagian depan. Dan pada waktu komponis itu mendengarkan suara daripada di Schöpfung dinyanyikan, dia dengan teliti melihat perkembangan bagaimana. Nah saudara-saudara, kalau engkau mempelajari akan creation, engkau menemukan memang indah luar biasa. Tuhan berkata. Lalu satu suara tenang adalah terang. Pengutaraan daripada niat penciptaan itu. Sesudah itu lalu roh Allah bergerak di permukaan air. Tuhan minta terang itu datang. Dan kor menyanyi, and that was light. Waktu istilah terang keluar, itu volumenya 2 kali lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga seluruh gedung dipenuhi dengan satu kalimat, terang sudah datang. Sesudah itu baru satu flute memuji Tuhan dengan sesuatu keindahan melodi. Seolah-olah alam semesta itu sudah bercahaya. Luar biasa indahnya. Saudara-saudara, setelah dinyanyikan itu, maka penulisnya Franz Joseph Haydn berdiri. Dan dia dengan air mata mengatakan, itu musik bukan dari saya. Itu dari Tuhan. Setelah dia berteriak, dia jatuh pingsan. Dan tidak bisa bangun. Sudah sangat tua umurnya.
Karena terlalu girang. Kalau musik itu dipimpin oleh Tuhan. Setelah dia jatuh, Beethoven melihat bekas gurunya jatuh karena pingsan. Berdiri, mengangkat dia, bangun. Sebenarnya Beethoven sudah kurang menghormati dia. Sebab menganggap musik dia agak tua. Musik dia agak kuno. Beethoven sedang menggarap, memperalihkan daripada zaman musik Vienna Classical menuju kepada sesuatu dinamika baru yang menuju kepada romantic era. Nah saudara-saudara, pada waktu Beethoven mengangkat dia bangun, dia mengaku sesuatu yang dia tidak pikir ada pada orang tua. Banyak orang muda menghina orang tua. Ya, enceng-enceng sudah tua. Orang tua pinter loh. Cuma orang tua tidak suka sok mempamerkan pinternya. Lalu lu kira dia bodoh. Padahal orang tua itu banyak yang pinter. Beethoven yang pernah sedikit menghina Haydn, hari itu bertobat. Dan dia mengaku ada karunia khusus dari Tuhan kepada Haydn. Saudara-saudara, ini cerita sudah mempengaruhi saya sejak saya masih muda sekali. Lalu saya beli kaset, saya beli piring hitam. Saya mau mendengar versi yang mana yang mengutarakan cahaya itu dengan sungguh-sungguh meriah dan setia kepada yang asal. Saudara-saudara, setiap kali saya bicara tentang terang, ada perasaan yang lain. Light. Karena saya mempunyai kepekaan terhadap terang lebih dari orang lain. Setiap kali kebaktian, engkau duduk di tempat yang lebih gelap, saya berdiri di tempat yang lebih terang. Betul nggak? Setiap kali saya disorot oleh cahaya. Waktu dulu itu National Theatre daripada Singapura masih ada. Saya berkhotbah setiap 3 tahun. Saya hanya mau pergi ke Singapura 3 tahun satu kali waktu itu. Dan setiap kali saya datang penuh sesak. 4.000 tempat duduk penuh. Masih 1.000 yang duduk di rumput. Sekarang National Theatre sudah dibongkar sama pemerintah. Karena bukan milik pemerintah. Kita teruskan. Nah saudara-saudara. Waktu itu kira-kira 20.000 watt cahaya yang disorot ke muka saya. Sehingga seluruhnya gelap dan pendengar bisa melihat, mendengar firman Tuhan dengan jelas sekali. Dan saya karena disorot itu malamnya tidak enak tidur. Lambat laun saya bikin lebih capek supaya bisa tidur. Dan dengan demikian istilah cahaya yang disebut terang itu sangat pekat di dalam pikiran saya. Dan pada waktu kita baca kitab suci, perjanjian lama mengatakan yang pertama dicipta oleh Tuhan adalah terang. Lalu di perjanjian baru, Yesus berkata, akulah terang dunia. Lalu Yesus Kristus berkata kepada yang mengikut dia, kamulah terang dunia. Di Efesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang bisa dinyatakan, hanya dinyatakan oleh terang. Dan Paulus berkata, kamu adalah anak-anak terang. Dan Paulus menganjurkan kita untuk menghasilkan buah-buah dari terang. Dan di 1 Yohanes pasal 1, Rasul Yohanes mengatakan, God is light. Allah itu terang adanya. Ini semua menangkap perhatian kita, menangkap keadaan pengertian kita yang luar biasa. Karena Allah itu terang adanya. Saudara-saudara, di dalam zaman Greka sebelum Sokrates, maka banyak filosof-filosof yang berusaha mau menerangkan sesuatu kepada orang-orang sebangsa mereka. Yang disebut menerangkan berarti yang kurang terang diterangkan, yang kurang mengerti diberi pengertian. Itu namanya menerangkan. Maka di dalam Indonesia juga ada menteri penerangan. Ada menteri penerangan berarti menjelaskan sesuatu supaya manusia lihat dengan jelas, lihat dengan terang apa yang terjadi. Itu namanya penerangan. Penerangan, menerangkan sesuatu. Terang, ini artinya apa? Dari gelap menjadi nyata. Dari rahasia menjadi mengerti. Dari yang dalam menjadi sesuatu yang umum, boleh diterima oleh manusia. Itu penerangan. Nah saudara-saudara, tetapi mereka menerangkan apa? Menerangkan rahasia alam. Ini menjadi tugas filsafat. Buku-buku yang ditulis oleh filosof-filosof Greka sebelum Sokrates, ada 2 judul yang paling penting. 1, on nature. Kedua, on principles. Nah ini dua-dua mempunyai wilayah yang sama, yaitu menggali pengertian-pengertian tentang rahasia alam semesta untuk dijelaskan kepada manusia yang ingin mengetahui pengetahuan. Kedua, mendapatkan prinsip-prinsip di dalam natur itu menjadi aksiom-aksiom untuk manusia studi secara akademis. Nah ini on nature and on principles ada two most the basic topic
of the writings before Socratic era. Nah, saudara-saudara, dengan demikian mereka menerangkan, tetapi pada waktu mainnya Socratic philosophy itu ada 4 alur, 4 daripada jurusan itu. Mereka memikirkan how to live on this earth. Bagaimana kita hidup di dalam dunia itu. Di situ maka etika mulai menjadi hal yang penting selain mengerti akan alam semesta. Mengapa? Karena Socrates mengajar, apa gunanya engkau mengerti segala sesuatu di luar dirimu, tapi engkau tidak mengenal dirimu sendiri? Apa gunanya engkau mau mengetahui, menjelajah pengetahuan seluruh alam semesta, tapi tidak tahu apa arti hidup? Maka dia memutarkan arah mencari pengetahuan di luar manusia menuju kepada mencari pengetahuan di dalam diri manusia. Di situ sumbangsi Socrates menjadi nyata. Nothise auton, know yourself before you want to know everything. If you know everything outside of yourself, but you never know yourself, what is the meaning of life? Nah, di situ penerangan mulai masuk ke dalam. Jadi bagaimana saya hidup? Mengapa saya hidup? Arti apa saya hidup? Maksud apa saya hidup? Tujuan saya hidup untuk apa? Mulai digali oleh etika humanisme. Saudara-saudara, dengan demikian kita melihat Socrates mengarahkan pengertian ke dalam. Tetapi pada waktu manusia putar ke dalam, mau melihat ke diri dalam diri sendiri, kita menemukan diri kita berada di dalam gelap. Itu sebab kita mempunyai terang yang lebih daripada terang dunia. Maka di sini ada 2 macam terang. Semacam terang disebut terang dari natur. Kedua macam disebut terang supranatur, yaitu natural light and supernatural light. Yang disebut terang natur berarti terang dari alam ini yang kita boleh mengerti tentang ciptaan. Tapi terang supranatur berarti terang daripada natur tidak cukup, kecuali ada sumber terang yang lain yang memberikan pengertian dan memberikan iluminasi ke dalam hal-hal rohani yang lebih dalam dari sekedar mengerti alam ini saja. Nah, itu dari mana? Orang Greka dapatnya gang buntu dan tidak ada jalan keluar. Salah seorang murid daripada Socrates yang bernama Diogenes, dia membawa lampu keliling kota pada waktu siang-siang bolong. Pada saat cahaya matahari begitu besar, pada siang-siang hari dia bawa lampu keliling jalan-jalan terus. Lalu orang tanya ke dia, ada apa matahari sudah terbit, engkau masih bawa lampu? Dimarahin, diam, kamu orang bodoh. Tahu tidak, sinar matahari masih kurang bercahaya cukup untuk menerangi hidup manusia. Saya akan mencari orang benar di mana. Saya akan cari apa itu kebenaran. Maka saya pasang lampu seolah-olah dunia ini masih gelap. Dan dia memakai cara ironis untuk menyinggung, menyindir. Dunia ini gelap. Dunia ini betul-betul berada dalam keadaan gelap gulita. Saudara-saudara, yang disebut gelap bukan gelap tidak ada lampu. Yang disebut gelap tidak ada cahaya kebenaran. Maka Diogenes membawa lampu mencari. Karena dia bilang, lampu ini melambangkan bahwa matahari masih kurang terang. Dunia ini masih gelap. Nah, dari sudut situ engkau mengerti ayat ini. God is light. Allah itu terang adanya. Di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Oh, ini menjadi pengharapan manusia. Ini menjadi satu pencetusan jalan keluar. Apakah manusia masih ada harapan depan? Apa manusia masih ada satu pengharapan di kekekalan? Ada. Simply because God is light. Tuhan itu terang adanya. Allah itu terang adanya semua. Allah itu terang adanya. Itu sebab siapa yang berkata aku percaya kepada Allah, biar dia hidup di dalam terang, bukan hidup di dalam kegelapan. Maka di sini langsung secara kontra Yohanes mengatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara-saudara, dengar perumpamaan di bawah ini. Saya berada di sini, terang di depan saya. Coba tanya, di belakang saya itu apa? Bayang-bayang kan? Bayang-bayang yang gelap mewujudkan sesuatu ketidakmungkinan
menampung terang karena ada yang menghalangi. Saya berada di sini, terang di depan, kegelapan berada di belakang, berarti saya menghalangi terang dan saya mengakibatkan belakang saya ada bayang-bayang yang gelap. Sekarang saya balik, saya putar balik, saya membelakangi terang, terang di belakang saya tetap menjadi penghalangan terang. Dan saya melihat bayang-bayang saya berada di depan saya. Kalau demikian, ini mewujudkan apa? Di mana saya putar, di situ saya akan menemukan di belakang saya pasti ada kegelapan. Jikalau terang di depan saya. Jikalau saya putar, di depan saya ada terang, berarti terang di belakang saya. Ngerti? Sehingga bagi manapun saya putar, saya tidak mungkin tidak menemukan ada sesuatu bayang-bayang kegelapan di sekitar saya. Atau di samping, atau di kanan, atau di kiri, atau di depan, atau di belakang. Karena saya menghalangi terang. Kalau demikian, saya sendiri tidak mungkin adalah terang. Karena saya menjadi penghalang terang. Saya perlu diterangi. Sekaligus diterangi, belakang saya menjadi tempat yang dihalangi oleh saya. Itulah keadaan saya dan terang. Nah ini kalau engkau mengerti, diperluaskan pengertian, akan menjadi sesuatu yang besar sekali di dalam pengertian masyarakat. What happen if I see my shadow in front of me? It means absolutely I'm backing light. Kalau saya sekarang melihat bayang-bayang di depanku, dengan pasti saya sedang membelakangi terang. Betul tidak? Kalau manusia terus melihat hari depannya gelap, itu berarti apa? Berarti seluruh umat manusia sudah meninggalkan Tuhan. Nah inilah kebudayaan. Pengertian ini kalau diperluas akan menjadi luar biasa pengaruhnya. Untuk merubah konsep kita. Kita melihat hari depan manusia sudah ada teknologi, sudah ada ilmu, ekonomi sudah kuat. Kenapa masih gelap? Kenapa? Karena kita meninggalkan Tuhan. God is light. Kalau Allah itu terang adanya dan kita meninggalkan terang, berarti kita menuju ke kegelapan sebagai bayang-bayang kita sendiri. Saudara-saudara, saya sering berkata kepada pemuda, jangan melemparkan batu di depan. Karena engkau akan menjalin ke depan, kena batu sendiri. Banyak orang mengatakan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Dia tidak pikirkan hari depannya itu bagaimana diganggu oleh apa yang dia kerjakan. What you talk, what you say, what you do will someday hindrance your path. Saudara-saudara, sesuatu yang tidak beres engkau ngomong, lempar di depan, engkau jalan kebentur lagi, engkau lempar di depan, bentur lagi. Saudara-saudara, kenapa engkau tidak mengikuti Alkitab? Lemparlah segala kerusakan, kebodohan, dosamu kepada salib. Di situ dia tanggung dan dia memberi hidup baru kepada engkau. Tidak akan menjelajahkan kegelapan lagi. Saudara-saudara, nah mari kita memikirkan tentang ayat yang penting ini. God is light. Di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah sekarang saya mau tanya, caranya apa saya hidup tidak kelihatan bayang-bayang? Coba diskusi 1 menit dengan sebelahmu. Caranya apa? Saya tidak pernah hidup tidak lihat bayang-bayang. Caranya mendung. Caranya kalau matahari tidak bersahaya. Kalau begini tidak ada bayang-bayang kalau engkau berada di kegelapan. Seluruh malam gelap gulita tidak ada bayang-bayang. Bukan tidak ada bayang-bayang. Semuanya bayang-bayang. Seluruhnya bayang-bayang. Cara satu-satunya engkau masuk ke dalam wilayah di mana tidak mungkin ada bayang-bayang. Yaitu engkau bersatu dengan terang. Ngerti? Jadi lampu itu dia tidak mungkin melihat cahaya. Yang diselubungi atau ditutupi oleh sesuatu yang menghindarkan. Lampu itu kalau mempunyai mata, dia akan melihat sekitarnya 360 derajat. Tidak ada bayang-bayang. Ngerti? That is God. Jadi Allah adalah satu-satunya yang di dalam diri dia tidak ada kegelapan. Because He is light. When you are living in the light of God, you are living to united with the light of God. You never see your own shadow. Nah ini caranya hidup orang Kristen. Maka ini Alkitab mempunyai pengertian yang dalam luar biasa. Tetapi pakai bahasa yang gampang sekali. Waktu engkau membaca tidak ada satu ayat yang perlu engkau cari kamus. Tidak ada sesuatu yang engkau perlu lagi memikir lebih dalam. Karena gampang kan. Inilah berita yang kami telah terima dari dia.
Dan kami sampaikan kepada kamu, yaitu Allah itu adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Mengapa Allah itu terang? Dan di dalam dia tidak ada kegelapan. Karena terang itu menjadi satu sumber meradiasikan cahaya. Maka semua radiasi kalau dilihat oleh dia adalah perginya cahaya dari dia. Dan tidak ada yang halang. Kegelapan tidak ada. Jikalau ini adalah terang, ini adalah penghalang, dan belakangnya ini adalah bayang-bayang, maka saudara-saudara perhatikan, dia tak mungkin dilihat oleh terang. Karena terang itu melihat tempat yang menerima terang dan tidak melihat bayang-bayang di belakang dia. God is light. Allah itu terang adanya. Di dalam diri Allah tidak ada kegelapan apa-apapun. Dan di luar diri Allah semua mendapatkan cahaya penerangan yang menjadi suatu emisi dan keluar daripada dia. Ini sesuatu rahasia besar. Sehingga kalau kita menghadap Tuhan, kita menghadap terang. Kalau kita menghadap terang, kita membuang kegelapan di belakang. Waktu kita masuk ke dalam diri Tuhan, kita hidup dalam diri terang, baru kita mengerti kenapa di dalam diri Allah tidak ada kegelapan. Karena dia sendiri itu adalah dirinya terang. Dia adalah ansih. Saudara-saudara, ansih itu sendirinya terang. Itu adalah dirinya Allah. Dan di dalam dia tidak ada kegelapan. Itu sebab dengan hidup demikian, maka kita menjadi sesuatu hidup yang bersekutu. Hidup bersekutu yaitu hidup yang bersatu. Hidup yang mengalir. Hidup yang sama sekali mempunyai sesuatu hubungan antara person dan person. Interpersonal relationship yang paling sehat adanya. Sekarang kita mau mengerti apa artinya kalau kita ngomong sama orang itu kok bisa enak. Ada orang kita ngomong tidak bisa enak. Semua kawan kita yang kita anggap akrab adalah kawan-kawan yang bisa menyalurkan sesuatu dengan jujur tanpa halangan dari hati ke hati. Nah saudara-saudara, kita ingin bukan mendapatkan kawan yang baik. Kita ingin bukan mempunyai persahabatan yang betul-betul berlalu lintas dengan sungguh-sungguh lancar dan tidak macet. Kita ingin bicara sama orang yang bisa cocok dengan kita. Tapi jangan lupa, jangan terlalu cepat utarakan segala hatimu kepada orang yang tidak sesuai dan tidak patut menerimanya. Di dalam peribahasa Tionghoa mengatakan, Jiao qian, buke yan shen. Mau ikut 1, 2, 3. Jiao qian berarti hubungan masih dangkal, buke yan shen, tidak boleh berkonversasi yang dalam. Baru kenal 2 hari, sudah kasih tahu ususmu berapa panjang. Gendeng itu, saudara-saudara. Orang yang baru tahu sedikit, baru kenal sedikit, sudah berahasnya semua bongkar semua, tidak boleh. Tetapi sebaliknya, kalau jiaoshen hai shi yanqian, itu tidak jujur. Kalau sudah hubungannya betul-betul erat, tetapi masih ngomongnya dangkal-dangkal, ngomongnya tutup-tutup, itu tidak benar. Jadi di sini ada seru dalil, your relationship and your communication. Ini perlu satu balance. Aku kenal engkau sampai di mana. Aku berani percayakan engkau dengan bicara sampai di mana. Di situ ada persekutuan. Ini interpersonal relationship menjadi salah satu topik yang paling penting dalam filsafat abad ke-20. Dan interpersonal relationship dimulai daripada Kierkegaard. Lalu pergi kepada sesuatu orang yang namanya Martin Buber, I and Thou. Lalu pergi menuju kepada orang yang penting namanya Emil Brunner, yaitu encounter. Saudara-saudara, interpersonal relationship is based on God Himself. Karena God, the Trinity, is the basis of community. Is the only possibility of society. Banyak orang kira ajaran Kristen, doktrin Kristen tidak ada gunanya. Doktrin itu tidak guna. Salah. Doktrin-doktrin yang paling penting di Alkitab, khusus mengenal Allah, menjadi satu-satunya dasar kita mungkin berkomunitas. Saudara-saudara sekalian, God is light. Between light and light, there is communication without hindrance. Cahaya dari kanan dan cahaya dari kiri, pada waktu bertemu di tengah, ada batasannya tidak? Jawab. Tidak ada. Di sini mengalirnya dan bersatunya itu begitu luas, begitu bersatu, begitu indah adanya. Saudara-saudara. Dan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi telah membuat satu persekutuan di mana tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka.
Tidak ada sesuatu menghalangi cahaya yang disinarkan dari Bapa ke Anak, dari Anak ke Roh Kudus, Roh Kudus ke Anak, Anak ke Bapa, Allah ke Roh Kudus, Roh Kudus ke Bapa. Itu berarti sesuatu sinkronisasi, hubungan yang begitu erat, indah, harmonis dan manis, perdamaian yang begitu baik. Itu menjadi contoh dan teladan bagaimana kita berhidup gerejawi, body life, church life, interpersonal Christian life. Itu based on the triune God. Because God is light. Allah Tritunggal adalah terang. Dan saling menerangi satu dengan lain. Di situ tidak ada kegelapan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak mau orang tahu sebagian daripada hidup kita. Karena apa? Ada kalanya karena tidak mau yang sebelang itu terlalu susah. Ada kalanya karena kita berdosa, maka tidak berani kasih tahu. Misalnya, seorang yang sudah dapat kanker, setelah ditemukan dia ada kanker, lalu istrinya tidak kasih tahu sama suaminya kalau dokter bilang dia sudah kanker. Dengan demikian pengkelabuan itu motivasi baik. Karena tidak mau yang itu tahu lalu menjadi susah. Jadi di sini penutupan itu bukan kegelapan. Itu adalah cinta kasih yang menutup. Nah ini boleh kita mengerti. Tetapi kalau seorang yang dia berzina lalu dia tutup supaya yang lain tidak tahu, itu penutupan yang salah, itu kegelapan. Jadi kegelapan itu dimengerti dengan diidentikan dengan dosa. Tetapi penutupan yang berdasarkan cinta kasih itu adalah identik dengan satu keadaan hati yang memperhatikan kelemahan orang lain. Nah saudara-saudara, dengan demikian kita melihat persekutuan yang sejati seharusnya tidak ada yang ditutup. Sehingga antara satu person dengan person yang lain itu terang dan cahaya itu boleh bersalur bersama dan bertemu di tengah wilayah yang disebut cinta kasih. Maka di dalam Alkitab kasih, terang, hidup, persekutuan ini tidak bisa dipisahkan. Between love, life, light, communication. Ini semua mempunyai pengertian yang bersatu. Dan Alkitab mengatakan God is light, God is life, and God is love. Semua. God is light, God is life, God is love, and God is the source of the true communication. Dan demikian manusia dan manusia itu bersatu, berkasih-kasihan, berharmonis, bersekutu, berkomunikasi. Karena kita mempunyai hidup, kita mempunyai cinta kasih. Dan kita hidup di dalam kasih yang bersekutu melalui cahaya Tuhan yang menjadi terang untuk dunia ini. Di sini keindahannya. Maka di sini Yohanes mengatakan, inilah berita yang kuberitakan kabarmu. Yang kami sampaikan karena kami terima dari Tuhan. Yaitu God is light. Allah itu adalah terang. Dan di dalam diri dia tidak ada kegelapan. Saudara-saudara, sesuai itu mengatakan, jikalau kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah ini tuduhan langsung keluar. Barang siapa mengatakan, aku percaya kepada Tuhan, aku bersekutu dengan Tuhan, tapi dia hidup dalam kegelapan, orang ini berdusta dan orang ini tidak melakukan kebenaran. Barang siapa mengatakan engkau percaya Tuhan, barang siapa mengaku engkau adalah beriman kepada Tuhan, tapi engkau tetap hidup dalam kegelapan, engkau tidak melakukan kebenaran. Orang tanya saya, Pak Tong, benarkah orang yang suicide bombers setelah mati ke surga? Saya bilang pasti masuk neraka. Mutlak pasti 100% masuk neraka. Karena mereka orang yang membenci orang lain. Mereka orang yang membunuh orang lain. Mereka orang tidak memperduli dan tidak ada keadilan, cuma taunya dendam, benci, bunuh. Dia harus mengakui di dalam kebencian dan pembunuhan tidak ada kebenaran, tidak ada cinta kasih, tidak ada agama yang sejati. Saudara-saudara sekalian, orang yang suruh orang lain pergi bunuh orang lain dalam jihad, kenapa kirim anaknya pergi ke Harvard, ke Yale, pergi ke sekolah tinggi, lalu mengfoya-foya uang dengan banyak? Karena itu semua adalah ajaran yang sesat. Membunuh orang, membenci orang, hidup di dalam kegelapan, itu tidak mungkin dia sambil beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Tidak mungkin. Itu tafsir atau pengertian Al-Quran yang salah. Yang mengerti Al-Quran yang asli tidak mungkin membiarkan pemuda-pemudi belajar bagaimana membunuh orang lain yang tidak salah.
membunuh orang yang tidak berdosa, membunuh orang lain tanpa mengerti keadilan di mana. Saudara-saudara sekalian, mari kita kembali ke firman. Firman ini adalah satu-satunya buku membawa manusia, memberi pedoman supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Siapa yang berkata, aku bersekutu dengan Allah, lalu dia hidup yang kegelapan, dia adalah pendusta. Dia adalah orang yang tidak melakukan kebenaran. Saudara-saudara, ini begitu tegas. 1 Yohanes ada ayat-ayat yang tegas luar biasa. Boleh mengkoreksi masyarakat sekarang seluruh dunia. Tetapi manusia ini kira ini buku yang kuno. Ini berita sudah 2000 tahun yang lalu, tidak ada hubungan. Saya tidak melihat begini. Saya melihat yang kekal bernilai kekal. Yang sementara digeser oleh zaman sesudahnya. Saudara-saudara, anything produced in one age will be demolished by another age. But which is from eternity will last forever and ever. And the word of God is the truth forever and ever. Amin. Kebenaran Tuhan, kebenaran yang selama-lamanya. Allah itu terang, di dalam dirinya tidak ada kegelapan. Lalu dikatakan, jikalau engkau berkata engkau bersekutu dengan Tuhan, tapi engkau masih hidup di dalam kegelapan, engkau pendusta, engkau tidak ada kelakuan sesuai dengan kebenaran. Apakah kita orang benar? Saya sayang kalau antara Kristen dan Kristen, majelis dan majelis, pendeta dan pendeta masih tidak bisa bersekutu. Yang mesti ngomong tidak mau ngomong. Yang dingomongkan yang palsu. Yang dikatakan itu ditutup-tutupi. Iya, dalamnya pikirnya lain. Itu tidak bisa bersekutu. Saya menjadi teladan di antara saudara. Setiap kalimat saya katakan itu yang saya percaya itu kebenaran. Setiap kali aku mengatakan sesuatu kepadamu, itu yang saya maksud. Dan saya tidak pakai kalimat lain untuk menghindarkan kejujuran. Saya tidak memakai kalimat-kalimat untuk menutup-tutupi apa yang seharusnya saya ngomong. Saya harus memberitakan itu dengan jujur. Karena kita hidup di dalam terang. Kita anak terang. Kita bersekutu di dalam terang. Dan Bapa kita, Allah itu Allah terang adanya. Dan demikian kita hidup. Dan engkau langsung tahu apa yang saya mau. Tidak usah liku-liku, simpan-simpan, pura-pura. Hei, cilakalah engkau orang Farisi yang munafik. Cilakalah engkau ahli Taurat yang munafik. Saudara-saudara, karena di luar engkau pakai pakaian yang indah. Di dalamnya penuh dengan tulang-tulang. Di dalam kuburan yang sudah mati orangnya. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar menjadi terang. Terang-terangan. Herannya. Silakan terang-terangan saja. Ngomong kok ada terang-terangan. Ngomongnya berapa watt sih? Pakai lampu template atau pakai lampu listrik? Terang-terangan saja. Itu maksudnya terang itu bisa dipakai dalam kebudayaan, di dalam sikap hidup yang bertanggung jawab. Karena melakukan kebenaran. Saudara-saudara. Kenapa kita waktu nikah lebih suka cincin berlian daripada cincin tembaga? Kenapa? Mengapa berlian lebih mahal dari kristal? Berlian lebih mahal daripada safir. Berlian lebih mahal daripada ruby. Berlian lebih mahal daripada kristal. Kristal lebih mahal dari kaca. Kaca lebih mahal dari plastik. Plastik lebih mahal dari kayu. Kayu lebih mahal daripada arang. Kenapa? Sama-sama mengkilap. Bukan kaca juga mengkilap. Kristal mengkilap. Safir mengkilap. Ruby mengkilap. Tetapi diamond lain. Karena apa? Dua hal. Merefleksikan cahaya lebih besar. Diamond reflects more light than ruby, sapphire, crystal, glass, or plastic. Kedua, diamond lebih keras daripada yang semua. Saya tertarik dengan ini. Dengan demikian, perempuan-perempuan paling senang kalau waktu pacarnya kasih diamond. Daripada kasih bunga besok layu. Maka orang yang jual diamond is forever. Forever berarti besok lu mati, giliran orang lain pakai, lu enggak pakai. Namanya forever. Diamond is forever, not for you. You are not forever. Your body is not forever. Jadi diamond reflects light most. Jadi pada waktu diamond itu merefleksikan cahaya, 50 meter kelihatan itu diamond itu. Itu plastik itu. Saudara-saudara, tidak bisa. Artificial diamond pun tidak bisa membandingkan. Saudara tahu tidak? Saudara bisa jadi diamond. Sekarang sudah ditemukan manusia itu ya. Kalau sudah mati, diabukan.
sudah diabukan jadi debu. Debu itu dipres dengan mesin 50 ton. Akhirnya kamu jadi diamond. Jadi jangan menghina dirimu, itu debu dan diamond. Bukan debu tok. Tapi diamond itu tidak bagus. Yang bagus yang dibikin oleh Tuhan di dalam alam semesta. Bukan 50 ton. 500.000 million ton. Bikin itu karbon menjadi diamond. Dan semakin keras, makin merefleksikan cahaya. Nah ini kenapa ada hubungan? Hubungan adalah orang yang sifatnya keras mau menjalankan kebenaran. Dia merefleksikan cahaya. Saudara-saudara. Emas kenapa tidak luntur? Karena emas tidak mau kompromi. Semua 1, 2, 3. Emas yang tidak ikut dapat tembaga saja ya. 1, 2, 3. Emas kenapa tidak luntur? Karena emas tidak mau kompromi. Tidak mau oksidasi. Kenapa ke besi berkarat? Karena besi terlalu gampang kompromi dengan oksigen. Itu saja. Mengapa diamond merefleksikan cahaya? Karena diamond lebih keras daripada yang lain. Dan kekerasan itu kekerasan murni. Kekerasan yang sungguh-sungguh mau mentaati sesuatu dalil kemurnian. Maka dia merefleksikan. God is light. Terakhir. Cahaya itu ada dua hal. Yang sangat-sangat paradoks. Pertama. Di mana ada cahaya. Di situ ada kehangatan. Tidak ada cahaya yang tidak meradiasikan kehangatan. The warmth, the heat in the light. Kedua, di mana ada terang, di situ ada pengorbanan diri. Untuk survive, untuk continue the lightning, sesuatu shining terus menerus, dia harus mengorbankan diri. Dan Allah itu terang adanya. Dan kita hidup di dalam terang, kita bersekutu dengan dia, maka kita harus belajar daripada sifat ilahi. Untuk menjadi teladan dan contoh kita masing-masing. Jikalau kita berkata aku bersekutu dengan Allah. Tapi jangan lupa engkau bukan bersekutu dengan geng. Engkau bukan bersekutu dengan orang jahat. Engkau bersekutu dengan sumber cahaya itu sendiri. Sehingga di dalam dia tidak ada kegelapan. Tapi engkau bersekutu dengan Allah sampai engkau hidup dengan kegelapan. Itu membuktikan engkau pendusta. Engkau tidak melakukan kebenaran adanya. Maka kita bersekutu dengan dia. Dan bersekutu dengan Tuhan mengakibatkan kita akan secara otomatis bersekutu dengan anaknya. Dan di dalam persekutuan ini dosa kita akan diampuni. Saudara-saudara, minggu depan akan saya bicara ayat 7 khusus. Mengapa ayat ini penting sekali? Barang siapa bersekutu dengan Tuhan, dia bersekutu di dalam anaknya. Dan barang siapa bersekutu di anaknya, anak darah Yesus membersihkan kita dari segala macam dosa. Mengapa ada kuasa begitu besar daripada terang itu? Tuhan akan memimpin kita masuk selangkah demi selangkah di dalam kebenaran yang kita baca. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena sebelum kami disebut terang dunia, Tuhan sendiri sudah adalah terang di dalam dunia. Dan Tuhan adalah terang itu sendiri sehingga tidak ada kegelapan yang terdapat di dalam diri hidup Tuhan. Beri kekuatan kepada kami untuk hidup di dalam terang. Dan kami meninggalkan kegelapan. Kami meninggalkan pendustaan. Kami meninggalkan hidup yang tidak bersungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk hidup menuntut diri di dalam terang cahaya yang tidak ada kegelapan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.